Ya, oke. Oh, belum. Ya, sudah mulai ya. Oke, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah COVID-5 kita ya. Kita sudah sampai pada chapter 5 ya. Tapi ternyata chapter 4 saya banyak yang saya skip gitu ya. Saya ulangi lagi. Apa namanya? Ya, oke. Ya, saya ulangi lagi. Anda nanti akan kuliah mulai 4 Oktober ya. 4 Oktober masih agak lama lah, sebulan lagi. Karena kita kuliahnya seminggu 2 kali ya, kita masih ada waktu lah. Kalau kuliahnya seminggu sekali, tinggal berapa minggu lagi ya. Karena Anda kuliahnya seminggu 2 kali, di sini kita punya sekarang pertemuan 9 ya, 9, 10, 11, 12 ya. Saya masih ada spare waktu kalau saya ada tambahan waktu untuk presentasi UAS-nya ya. Karena kita kuliahnya seminggu 2 kali di semester pendek ini. Ya, jadi di IT government kita sekarang masuk di pertemuan 9 ya. Kita masuk di pertemuan 9. Ini kelas BI 19 ya, 19 malam. SIP sama KJS ya. Kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya, bulan 9 ya. 2021. Oke. Saya coba tekankan lagi. Kita masih ada kuliah pertemuan 9 malam ini. Kita ada pertemuan 10, 11, 12 itu ya. Mungkin nanti saya akan nambah 1-2 pertemuan untuk presentasinya gitu ya, presentasi UAS. Apa yang harus saya sampaikan ke Anda yang belum saya sampaikan? Ya, saya masih harus menjelaskan tentang di awal kuliah saya sampaikan saya akan membahas e-book tentang COVID-5 ya. Di chapter 4 ya, 70% sudah saya sampaikan bicara tentang the 5 principle. Nanti saya sampaikan juga beberapa poin yang saya skip ya. Kemudian the 7 enabler juga sudah saya sampaikan. Tadi di kelas CA saya sudah selesai di chapter 5-nya dan sudah sampai pada membahas beberapa poin yang saya skip di chapter 4. Kemudian yang harus saya sampaikan lagi ya, saya harus menyampaikan chapter 6 bicara tentang domain and process ya. Kemudian di chapter 7 implementation of GIT with COVID-5. Terakhir adalah COVID-5 process assessment model gitu ya. Nah, jadi PR kita saya dan Anda gitu ya. Kita masih harus membahas chapter 4. Chapter 4 ini sebagian ya. Sebagian chapter 4 belum saya skip ya. Kemudian chapter 5 juga sebagian. Yang belum saya sampaikan chapter 6, 7 sama 8 ya, chapter 8. Nah, ini semua harus kita selesaikan di pertemuan 9, 10, 11 ya. Sepertinya pertemuan ini kita akan ada kuis ya, kuis yang realnya gitu ya. Berarti yang pertama kita harus membahas ini, yang kedua kita akan ada kuis ya. Kemudian kita akan ada presentasi kelompok gitu ya. Presentasi kelompok ini udah kelas ini sudah sebagian besar sudah ya. Jadi Anda bikin kelompok ya. Pastikan kelompoknya 2-3 ya. Kemudian cari skripsi atau tesis gitu ya.
Ya, skripsi tugas akhir berarti ya. Levelnya S1 ya, levelnya S1 atau S2. Jangan cari yang level D3 ya. Kalau D3 itu amik biasanya ya. Jangan yang ini, jangan yang amik ya. Cari yang STIMIK atau yang pasca sarjana. Ya, kuisnya udah siap ya. Saya sudah punya 159 soal ya. Kemudian kemarin Anda sudah merasakan 5 soal ya. Nanti saya kasih lagi. Anak pagi sudah saya kasih 15 soal. Ya, jadi ini tipe soalnya seperti ini. Ya, mungkin nanti saya kuis terakhirnya di Google Form aja ya. Kalau saya tidak bisa tahu cara men-setting kuis di LMS supaya Anda tidak melihat jawabannya ya. Saya belum utak-atik LMS-nya. Oke, ya jadi waktu kita juga memang terbatas, tapi saya pengen Anda 2 poin ini, 3 poin ini kita tercapai gitu ya. Oke, nah obstacle-nya adalah, hambatannya adalah ketika kuis, ya itu pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris. Dan saya ketika menyampaikan juga dapatnya menggunakan e-book pakai bahasa Inggris ya. Kalau Anda mengikuti ya, kosakata Inggris Anda cukup, saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Nanti di pertemuan ke-11 mungkin ya, nanti saya sampaikan poin-poin yang harus disampaikan ketika presentasi ya, disampaikan ketika presentasi gitu ya. Jadi poin-poin apa saja yang harus Anda sampaikan. Jadi nanti versinya ada versi PPT-nya dan juga ada versi dokumennya. Ya, nanti Anda tinggal meresume, tinggal copy-copy aja, kemudian tinggal diresume aja dari skripsi yang Anda dapatkan gitu ya. Saya pikir nggak terlalu sulit karena saya tidak meminta Anda untuk membuatnya dari awal gitu ya. Levelnya hanya memahami penelitian orang lain lakukan, kemudian Anda jabarkan ke orang lain dalam bentuk presentasi. Gitu ya, saya pikir nggak terlalu sulit. Yang sulit justru yang kuisnya ya. Yang kuisnya saya paksa Anda untuk mengikuti kuis yang bahasa Inggris ya. Oke, kalau Anda udah ya misalnya seperti ini ya. Ada beberapa poin ini di chapter 4 yang saya skip ya. Nah, nanti malam ini saya akan bahas. Saya pengennya malam ini beres chapter 4 sama chapter 5 ya. Selasa depan kita masuk ke chapter 6-nya, bicara tentang domain sama proses, kayak gitu ya. Oke, kalau untuk skripsinya udah semua kelompok dapat belum? Sudah ya? Masih ada yang belum dapat skripsinya? Halo, halo. Sudah semua? Testing. Ya Allah. Suara saya kedengeran nggak? Ada kan? Pak. Oh, ada. Kirain dari tadi saya ngomong nggak ada suaranya. Ya, oke. Saya nggak terlalu cepat kan ngomongnya? Enggak, Pak. Masih bisa menangkap tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti takutnya kecepatan ngomongnya. Ya, oke. Jadi itu yang setting dari saya ya. Saya pengen Anda memahami konsep dari COVID-nya, kemudian ikuti kuisnya, kemudian presentasi. Saya pikir udah lumayan kalau Anda ngikutin ya. Ibaratnya ketika ditanya apa itu COVID-5, Anda bisa jawab gitu ya. Ya, oke. Malam ini kita misalnya bahas beberapa soal ya. Tadi kelas pagi saya kasih 15 soal ya. Tapi karena jawabannya bisa di open,
ya tidak ini ya, tidak maksimal ya. Ya, jadi sekali lagi kita akan punya beberapa chapter ya yang Anda harus kuasai ya. Jadi ada bicara tentang di sini poin-poinnya ya, bicara tentang COVID-5 ada the 5 principle ya. Ada COVID-5 goal cascade, ya, ada enabler dimension. Ini sudah kita bahas ya. Malam ini kita belajar ini. Sama poin-poin, beberapa poin-poin yang saya skip gitu ya. Ya, saya mulai aja. Ya, saya langsung aja dari e-booknya. Ya, ada beberapa poin yang saya skip ya, yang sepertinya keluar di kuisnya. Yang pertama adalah latar belakang kenapa COVID-5 muncul gitu ya. Ya, jadi di sini ada sedikit sejarah ya, sedikit penjelasan mengapa COVID-5 itu muncul di tahun 2012 ya. Jadi sejarahnya di tahun 2007 ya. Tahun 2007 ini ISAKA ya menerbitkan COVID 4.1 ya. Nah, setahun kemudian ada standar namanya ISO IEC 38500 ya. Mengeluarkan standar mengenai corporate governance of IT ya. Jadi di tahun 2007 COVID ISAKA mengeluarkan COVID 4.1, tapi setahun kemudian di tahun 2008 ada standar ISO IEC 38500 ini mengeluarkan standar yang bicara tentang corporate governance of IT. Nah, ternyata ada sedikit ketika keluar, jadi perbedaan antara standar ISO 38500 ini dengan COVID 4.1 adalah di standar ISO ini dia sudah bicara tentang corporate governance gitu ya, bicara tentang tata kelola IT. Nah, jadi ternyata si COVID 4.1 ini hanya bicara tentang, tidak bicara tentang tata kelola, dia hanya bicara tentang manajemen. Kayak gitu ya, dia hanya bicara tentang manajemen. Sehingga nanti di sini ada pembahasan kenapa harus muncul, kenapa COVID 4.1 ini digabungkan dengan standar yang lain yang dimiliki oleh ISAKA, sehingga di tahun 2012 ISAKA menerbitkan COVID 5. Nah, COVID 5 ini sudah include tata kelola IT ya, sama manajemennya. Seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa COVID-5 itu muncul karena COVID 4.1 ini tidak bicara tentang governance, hanya bicara tentang manajemen of IT. Itu satu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah ada review setiap 5 tahun sekali ya, standar ISAKA ini. Mereka melihat perkembangan standar yang ada gitu ya, seperti contohnya tahun 2008 itu. Bahkan sekarang sudah keluar COVID 2019 gitu ya. Yang terbaru itu bukan COVID 5 lagi, tapi COVID 2019. Ya, tapi kita tetap bahas yang COVID 5-nya saja gitu ya. Itu yang saya skip ya di pertemuan lalu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa COVID-5 itu muncul, yang pertama adalah mengikuti perkembangan standar ya. Karena COVID 4.1 ini tidak include tata kelola IT-nya. Yang kedua ada review tadi ya, mengikuti perkembangan dari standar yang ada. Nah, kemudian di sini ada poin tentang apa yang diangkat di COVID-5 ya. Di sini mungkin poin yang saya angkat di sini. Answer the delivery of enterprise IT, memastikan ya pelaksanaan IT di sebuah perusahaan itu sesuai dengan bisnis yang mereka kejar gitu ya. Di sini ada value creation, ada business user satisfaction, ada regulatory and contractual compliance, sama recognize that control are needed to effectively handle the growth in user initiate and user control IT solution ya, such as bring your own device. Ini
Iya, nggak terlalu ini sih ya. Yang keluar mungkin yang tadi di atas. Ya, kemudian saya sudah bahas tentang 5 prinsip ya. Ini saya ngulang sedikit aja. Tapi kalau yang sudah saya bahas, saya skip. Jadi 5 prinsip yang di COVID-5 bicara tentang meeting stakeholder need ya. Memenuhi semua kebutuhan dari stakeholder. Kita sudah bahas internal stakeholder, kita sudah bahas external stakeholder. Kita sudah bahas yang mendrive stakeholder ya. Kemudian kita bicara tentang covering the enterprise end-to-end ya. Nah, di covering enterprise end-to-end ada beberapa poin yang saya skip ya. Yang pertama itu ketika bicara prinsip yang kedua, ini agak saya skip gitu ya, tapi ternyata di kuisnya keluar ya. Jadi saya akan bahas lagi malam ini. Di figur 4.3 ini bicara tentang governance and management approach of COVID-5 ya. Nah, di figur ini, di gambar ini bicara tentang, di sini ada namanya governance objective ya, tata kelola, tujuan dari tata kelola. Nah, tujuan dari tata kelola itu adalah value creation, ya, penciptaan value gitu ya. Nah, value creation ini dibatasi 3 di sini. Ada benefit realization, ada risk optimization, sama resource optimization. Ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian didukung oleh namanya adalah governance enabler ya, sama governance scope. Kalau governance scope ini adalah scope-nya. Apakah semua divisi di perusahaan itu akan menjalankan tata kelola IT-nya sama manajemen IT-nya. Scope-nya apakah keseluruhan atau sebagian saja. Kalau di governance enabler, kita bicara ada 7 enabler gitu ya. Ini di chapter 5 dibahasnya lagi. Saya mau bahas yang di sini. Ada role, ada activity, sama relationship. Ya. Di sini ada beberapa soal yang keluar gitu ya. Saya pikir Anda harus paham di sini. Ya, di sini bicara tentang role, bicara tentang activity, bicara tentang relationship di dalam sebuah perusahaan. Anda bisa mendudukan Anda dalam posisi apa sekarang gitu ya. Nah, secara role dalam sebuah perusahaan itu ada 4 role, ada 4 pelaku gitu ya. Ada ownernya atau stakeholdernya, ada governing body-nya, ada manajemen, sama ada operation and execution. Nah, masing-masing role ini akan memiliki activity gitu ya. Jadi yang pertama Anda pahami adalah bertindak sebagai apa? Apakah sebagai owner, apakah sebagai director, governing body, apakah sebagai manajemen atau sebagai operation and execution. Ya, jadi nanti ketika Anda beres S1 ya minimal Anda bisa di level menengah ke atas gitu ya, perubahannya gitu ya. Nah, di level owner and stakeholder ya, di sini activity-nya adalah delegate. Jadi si owner ini yang punya perusahaan akan memberikan power lah ya, memberikan kekuasaan katakanlah dan tanda kutip kepada governing body-nya. Dia akan mengelola. Si governing body akan mengatur ya set and direction ya. Jadi si governing body akan set and direction kepada siapa? Kepada manajemennya. Jadi manajemen yang akan menginstruksikan dan akan align ya, menyelaraskan lah istilahnya. Nah, di sini yang Anda harus pahami adalah di sini yang harus Anda pahami adalah ada 4 role. Ada owner, ada governing body, ada manajemen, sama ada operation and execution. Ya, masing-masing punya activity. Si owner akan mendelegasikan, governing body akan set and direction, manajemen akan instruct and align. Itu dari atas ke bawahnya. Kemudian nanti si operation and execution di level paling bawah ini akan memberikan report ya kepada manajemen. Manajemen akan memberikan report ya sebagai acuan monitor di direkturnya. Dan kemudian mungkin setiap tahun atau berapa gitu ya ada rapat dengan ownernya ya, apa rapat umum pemegang saham atau apa gitu ya, sehingga nanti dilihat kinerja dari direkturnya ya apakah tercapai atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, di tabel di sini itu muncul pertanyaan seperti ini. Anda harusnya udah bisa jawab sekarang.
Oke, ini pertanyaan ini. Kayaknya kemarin udah kita bahas ya pas terakhir ya. Tapi coba kita bahas lagi. Ya, jadi nanti di kuisnya akan muncul pertanyaan seperti ini ya. Jadi kalau Anda ikut sertifikasi ya, pertanyaannya ya apa namanya? Yang banyak adalah pilihan ganda seperti ini. Pertanyaannya apa? Which role? Ya, pelakunya siapa? In the IT5 role, activity, relationship model is responsible for instructing and aligning operation. Apakah stakeholder, governing body, owner apa manajemen? Jawabannya apa? Manajemen. Manajemen. Itu ya. Itu yang saya coba siapkan ya. Anda bisa apa namanya? Saya ngomong ke sana kemari supaya bisa oh ini maksudnya gitu toh gitu ya. Kalau udah paham sih gampang. Jadi yang susah itu mengurutkan ya, nyambungnya kemana gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ada di chapter 5 bicara tentang enabler pertama ya. Ini kayaknya ini harusnya udah bisa nih, udah saya bahas nih minggu lalu nih. Ya. Ada yang WA apa ada yang chat? Suara apa tadi? Oke, kita lanjut aja. Ya ini nanti gue ke skip. Nah ini dia. Ini udah bisa nih. What role does the governing body play in the government and management of enterprise IT? Apa jawabannya? Apakah delegate? Apakah set direction? Apakah operate? Apa instruct? Ini poinnya di mana? Direction. Set direction ya. Set direction ya. Jadi tadi yang poin di sini ya. Governing body adalah set direction. Oke. Nah kayak gitu aja sih. Kemudian satu lagi lah sebelum saya sambung yang lain. Enabler service. Habisnya. Ya, oke. Kalau sudah habis ya sudah. Coba nomor 3 apa jawabannya? Apa kira-kira nomor 3? Which item describe a key component of a governance system? Setting the governance framework, ensuring compliance with regulation, identifying responsible for governance atau optimization of IT asset, resource and capability. Kayaknya nomor keempat ya kayaknya ya. Ya oke. Ini nanti keluar di chapter 5 ini ya. Ini berarti yang accessibility and security ini kayaknya bebannya. Ya oke ya. Kita balik lagi ke teorinya. Nah, saya balik lagi. Jadi ini yang poin yang saya skip ya. Kalau nggak salah saya nggak bahas ya. Atau saya tidak terlalu fokus di situ. Nah, berikutnya ada namanya prinsip nomor 4 ya. Prinsip nomor 4 bicara tentang enabling a holistic approach gitu ya. Ya, di sini menjelaskan tentang pendekatan di prinsip nomor 4. Di sini ada namanya a holistic approach gitu ya. Nah, poin di sini bicara tentang ketika bicara pendekatan secara menyeluruh adalah
Dia bicara tentang bagaimana mengimplementasikan enabler ya. Fokusnya pada enabler. Maka yang namanya enabler itu kan dari kata enable ya, membuat menjadi bisa gitu ya. Nah, maka di sini pembahasannya adalah ada 7 enabler. Yang pertama adalah principle, policy and framework, ada proses, ada organizational structure, ada culture, ethic, behavior, ada information, ya. Ada services, infrastructure, application, ada people, skill, kompeten. Nah, sebenarnya orang akan fokus di prosesnya, gitu ya. Ketika kita bicara proses, saya sedikit lompat ke chapter 5, ya. Nah, di sini bicara tentang proses. Ini sebagian sudah Anda pahami ketika Anda mengerjakan presentasi, ya. Ini ada COVID 5 proses struktur dari proses. Tadi saya sampaikan atau di chapter 4 disampaikan salah satu enabler, mana dia? Ya, ini ya. Jadi ada 7 enabler, salah satunya adalah proses. Ya. Nah, proses ini sudah Anda jelaskan ketika Anda presentasi kemarin. Ketika presentasi kemarin, saya minta Anda mengidentifikasi domain sama prosesnya. Ya. Ternyata nanti di enabler proses ini itu akan ada detailnya. Dan ini yang akan Anda dapatkan di skripsi fullnya. Ya, jadi siap-siap Anda cari ini di di skripsi full atau tesisnya yang bicara tentang bagaimana struktur dari proses yang dibahas di COVID 5 gitu ya. Nah, kalau kemarin kita lihat kita bicara hanya pada prosesnya saja. Ya, kita punya domain, ada 2 domain, ada domain governance, tata kelola, ada domain manajemen. Ya, ada 4 di sini domainnya yang bicara tentang manajemen. Nah, kemudian dari satu domain ini kita breakdown menjadi proses. Kodenya adalah EDM02 gitu ya, APO05 dan lain-lain. Nah, nanti ketika Anda presentasi di UAS, Anda harus menjelaskan garis besarnya apa saja. Sampai pada praktisnya, breakdown dari prosesnya ada praktisnya. Ada kodenya lagi. Kalau di sini EDM, di sini EDM02, di sini EDM02.03. Nanti ada input outputnya dari mana gitu. Terakhir sampai pada activity-nya. Ini mungkin Anda tidak dapatkan di jurnal. Tapi kalau di skripsi Anda bisa dapatkan detailnya. Maka mulai sekarang silahkan Anda mulai lihat-lihat. Salah satunya adalah di sini. Ya, kenapa saya mengejar ke skripsi? Karena supaya dapat detailnya di sini. Kalau sudah dapat, nanti Anda tinggal pahami, Anda resume, Anda presentasikan. Seperti itu ya. Poinnya pasti keluar. Jadi, proses itu yang berjalan di sebuah perusahaan gitu ya. Sampai pada aktivitinya. Tapi ternyata proses itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi suksesnya sebuah perusahaan. Ya. Mereka mengenal konsep yang namanya enabler, gitu ya. Jadi proses ini tidak bisa berjalan kalau misalnya tidak ada people yang memiliki skill dan kompeten yang baik, gitu ya. Tidak didukung oleh infrastruktur, ya, tidak didukung oleh layanan yang baik, tidak ada aplikasi, tidak ada struktur organisasi. Nah, yang di atas ini yang paling sulit adalah bicara tentang policy, bicara tentang prinsipal yang dimiliki oleh sebuah enterprise, gitu ya. Jadi overall-nya adalah Anda harus dipahami adalah walaupun kita penekanannya pada proses, tapi keenam enabler ini juga memiliki pengaruh, gitu ya. Oke, nah maka nanti Anda ketemu sama the seven enabler of COVID-5 ya. Jadi kalau ketika bicara COVID-5 maka dikenal ada the five principle, kemudian ada seven enabler. Seven enabler itu apa? Ada principle, ada policy, ada framework. Mereka menggunakan framework. Kemudian ada proses-proses breakdown dari dua tata kelola dan manajemen tadi ya. Ada masing-masing domain, ada prosesnya lagi, ada aktivitinya lagi gitu ya. Kemudian ada struktur organisasi ya. Jadi nanti lihat di keempatnya pasti ada struktur organisasinya. Kemudian bicara tentang culture, kita bicara tentang etik, kita bicara tentang behavior. Artinya menjalankan proses itu pasti ada
ada people-nya, ada skill-nya, ada kompetensinya gitu ya. Kemudian didukung oleh information dan service, infrastructure dan application. Ini adalah 7 enabler. Kemudian di sini menjelaskan bahwa satu enabler ya itu tergantung ya atau dipengaruhi oleh enabler yang lain. Ya, jadi enabler proses ini membutuhkan information, membutuhkan orang, salah satu contohnya aja ya, membutuhkan skill, membutuhkan kompetensi, dan juga membutuhkan struktur organisasi yang jelas gitu ya. Sehingga nanti proses ini akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi gitu ya. Walaupun di sini information, kita proses juga hasilnya ada information yang lain. Kemudian di prinsip 5 saya pikir saya sudah menjelaskan dengan detail kemarin, nggak saya bahas lagi. Kemudian yang saya skip lagi adalah, nanti ini kita bahas di chapter 6 ya. Ya, ini ada satu yang keluar ya, bicara tentang goal cascade ya, bicara yang mempengaruhi, di sini saya lihat ini saja. Ya, di sini namanya adalah COVID-5 goal cascade. Pada akhirnya kita akan menghasilkan proses-proses yang harus dijalankan. Proses apa yang akan kita jalankan? Sebagian ya, mungkin tidak semua ada proses yang ada di COVID-5. Nah, tapi cascade-nya seperti ini, turunannya seperti ini. Ya, ada satu pertanyaan ya, apa yang mendrive stakeholder need gitu ya. Maka yang mendrive stakeholder need adalah salah satunya adalah PESTEL. Apa itu PESTEL? PESTEL itu adalah politik, ekonomi, ya ini dia. Ada PESTEL yaitu apa? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, law, sama environment. Ya, berarti pertanyaan yang ini mudah-mudahan ada di sini. Ini dia pertanyaannya ya. Which drive influence of stakeholder need? Which driver influence stakeholder need? PESTEL tadi kan ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada teknologi, ada law, sama environment. Maka jawabannya apa? New technology ya. Yang mendrive stakeholder itu adalah salah satunya adalah new technology. Itu ya. Kemudian saya juga kemarin agak skip di sini. Enterprise goal itu terdiri dari 4 perspektif ya, ada finansial, customer, internal, learning and grow, tapi Anda ketika presentasi sudah dijelaskan ini ya. Kemudian begitu juga IT related goal-nya juga ada 4 perspektif ya. Dilihat dari finansial, customer, sama internal. Nanti ketika presentasi ini harus disampaikan juga ya, walaupun nanti agak cepat lah. Ya, itu sudah. Ya, itu bab 4 ya. Saya anggap bab 4 sudah selesai. Saya mau masuk ke bab 5 tapi agak cepat aja. Kita sudah bahas chapter 5 kemarin, tapi ada beberapa slide yang ternyata nggak kesimpan ya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang hari Selasa ya. Kita bicara tentang 7 enabler ya. Kita sudah bicara 7 enabler itu ada dibahas di prinsip nomor 4 ya, tadi sudah. Kemudian kita sudah bahas ada 2 konsep ya, yaitu ada enabler dimension sama enabler performance management. Kemudian saya sudah sampaikan ketika bicara tentang dimension, COVID-5 bicara tentang apa? Ada process dimension, ada capability dimension, sama apa? Enabler dimension. Dimension itu apa? Aspek atau elemen. Nah, nanti ketika kita bicara dimensi proses, maka kita bicara namanya, tujuannya, sama praktisnya ya. Nah, kemudian the capability dimension ini yang belum Anda sampaikan ketika kemarin, ya bagaimana mengukur assessment dari prosesnya. Ini ada di bab 4 pasti ada ini ya. Nah, kemudian ketika bicara enabler dimension, kita bicara 4 aspek ya. Ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, sama ada good practice. Ya, kemarin yang saya skip tuh yang di sini ya.
Jadi ketika bicara tentang enabler, di masing-masing enablernya ada bicara tentang dimensi stakeholder. Nah, kalau di sini didetailkan siapa itu stakeholder. Stakeholder are any people internal to the enterprise or external. Jadi dikatakan stakeholder adalah setiap orang, apakah dia di dalam atau di luar enterprise, yang terlibat atau memiliki kepentingan. Ya, jadi stakeholder itu yang memiliki kepentingan. Nah, nanti di sini ada internal stakeholder sama ada external stakeholder. Ya, dari level directing sampai manajemen sampai level yang paling bawah. Ya, internal stakeholder ada board directory ya, ini yang governance-nya ya. Ini manajemennya, CEO ya, ada financial, ada information ya, ada risk dan macam-macam. Ada business executive ya, manager and business process owner ya, mungkin di perusahaan Anda tidak sedetail ini ya. Ada risk and compliance manager dan lain-lain. Ada IT manager, ada internal auditor, ada IT user. Nah, ternyata shareholder itu adalah external stakeholder ya, shareholder ya. Ada customer itu eksternal, ada business partner, ada supplier itu ada eksternal, ada pemerintah ya, ada pemerintah. Ada swasta yang bikin standar. Jadi pemerintah itu termasuk stakeholder ya. Kenapa stakeholder? Ya dia punya kepentingan sama kita. Dia punya aturan yang harus kita jalankan. Dia memberikan apa pajak itu yang harus kita bayarkan ya. Dia punya kepentingan sama perusahaan kita. Ada konsultan, ada eksternal auditor ya. Ini adalah enabler yang bicara tentang stakeholder. Ya, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ada pertanyaan tentang goal. Ya, jadi di sini bicara tentang goal. Ketika bicara tentang goal, ada enabler goal kategori. Ada intrinsic, ada contextual quality, sama ada access and security. Nah, tadi pertanyaannya di sini nih. Ya, jadi ketika bicara goal ada 3 kategori. Ada namanya intrinsic quality ya. Di sini disampaikan bahwa enabler work accurately and objectively providing reputable, accurate and objective result. Jadi enablernya bekerja secara akurat gitu ya, secara objektif ya. Itu intrinsic. Kalau kontekstual, enabler is fit for purpose. Artinya adalah understandable, easy to use gitu ya, itu kontekstual. Nah, tadi ada pertanyaan di sini. Bicara tentang akses sama security. Jadi goalnya enabler itu and its outcome are accessible as required, but also secure. Yeah. So that enabler outcome are only accessible to those people who need and have been granted access. Yang mana Pak? Coba kita lihat. Oke. Nah ini dia ya. Ini keluarnya. What type of process goal is only known to and used by those who need it ya. Jawabannya coba nyambung nggak materi. Ya betul ya jawabannya. Jawabannya adalah accessibility and security. Ya jadi maksud saya ada poin-poin yang ternyata saya skip tapi keluar di kuis gitu ya. Kita sampaikan lagi. Ya itu sampai pada kalau life cycle ini adalah apa namanya fase-fase dalam sebuah enabler ya. Ada plan, ada design, ada build, ada use, ada evaluate. Ini biasa aja. Kalau good practice juga biasa ya, yang orang lain sudah jalankan dan itu baik ya. Ini ada contohnya ya.
Ini ada textbook ya tentang leading change gitu ya. Nah, kemarin juga saya sudah sampai sini ya, ada enable performance management, ini nggak saya ulang lagi. Kemudian ada pertanyaan tentang enable one, yang bicara tentang principle, policy, sama framework ya. Ini keluar nih. Principle should be limited in number and written in simple language ya. Kemudian policy need to be effective, efficient, and non-intrusive juga keluar ini. Nanti dibaca lagi aja. Oke, ya. Oke, sekarang saya mau masuk di malam ini saya mau beresin enabler 2 sampai 7 ya. Tadi saya cuma meresum yang kelewat-kelewat aja. Ya, oke. Malam ini agak sepi ya. Ya, oke. Kita masuk ke enabler yang kedua ya. Enabler yang kedua bicara tentang proses ya. Di sini dikatakan di Kabut 5 dikenal ada 37 proses. Ya. Kemudian dikatakan proses sendiri saja tidak bisa bekerja gitu ya. Dia membutuhkan enabler yang lain. Oke, ini nanti yang saya jelaskan di bawah tadi ya. Kemudian ini ada stakeholder yang terlibat di proses ya. Saya pikir Anda bisa baca, nggak terlalu sulit ini. Nah, kemudian di sini goal-nya. Nah, di sini kita, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada domain, ada proses, ada practice ya. Ya, ini juga tidak terlalu sulit ya. This enable is quite simplistic and describe key factor to take into account. Ya, kita butuh sebuah organisasi supaya di sini ada beberapa poinnya sebenarnya. Tapi saya pikir nggak terlalu sulit ini. Ya, kemudian nanti bicara tentang enabler keempat, bicara tentang culture, ethics, sama behavior. Nah, poin pentingnya di sini adalah di sini ada goal-nya, bicara tentang yang pertama yang terlibat adalah HR manager ya, human resource, risk manager, compliance manager, legal staff, and board and panel ya. Kemudian di sini ada goal-nya yang saya pikir poin-poinnya kayaknya keluar ini. Yang pertama bicara tentang, ini kan poinnya kita bicara tentang culture ya. Ada culture, ada ethics, sama behavior. Yang pertama adalah organizational ethic based on desired enterprise value expressed in its principle. Ya, ini ibaratnya etik itu turunan dari prinsipal. Jadi organisasi etik, ya, etika organisasi diturunkan dari prinsip-prinsip yang tadi dibahas di enabler yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya personal ethic based on a person life and feeling. Ya, jadi dipengaruhi juga oleh masing-masing karyawan memiliki. Di sini misalnya ada social background, ada religion, ada ethnicity, ya suku ya, ada where they live ya, di mana mereka tinggal, dan lain-lain ya. Yang ketiga di sini poinnya adalah individual behavior that include ethic collectively make up the enterprise culture ya. Individual behavior encompass personal ambition, but interpersonal and willingness to obey. Ini bicara tentang sikap aja ya, bicara tentang etik karyawan gitu ya. Ya, ini nggak terlalu sulit sih.
Kemudian di sini ada good practice-nya, ya. Apakah perusahaan Anda menjalankan ini? Good practice-nya adalah di sini dikatakan ada regular communication throughout the enterprise to encourage stakeholder to keep in place the desired behavior. Ya, ada komunikasi yang baik lah ya antara HR atau atasan dengan bawahannya. Kemudian yang kedua adalah raising awareness, ya, meningkatkan kesadaran. By exemplary behavior demonstrated by senior manager. Jadi ada contoh baik dari atasan, ya. Itu yang kedua. Ini untuk menciptakan culture di perusahaan gitu ya, sehingga terbangun behavior yang baik di karyawannya. Jangan sampai ada karyawan yang toksik gitu ya, karyawan yang meracuni karyawan yang lain. Yang kelima ada namanya encouragement of desired behavior by the use of incentive, ya. Jadi ada bonus lah, ada insentif ya kepada karyawan yang karyawan terbaik atau apa gitu ya. Insentif include HR reward scheme, ya. Jadi ada skema dari HR yang memberikan reward kepada karyawan yang terbaik atau sebaliknya ya. Ada punishment ketika tidak tercapai. Ya, ini ibaratnya karena bicara tentang perusahaan maka itu jadi salah satu enabler ya. Seperti itu. Kemudian ketika bicara information ini agak panjang lebar ya, sampai pada teori-teori tentang sign di sini dibahas. Ada semiotik ya, ada study of sign. Di sini sampai bicara ada Morris semiotic model, ada sintaktik ya, ada semantik, ada pragmatik. Kalau sintaktik itu adalah strukturnya ya, penulisannya. Semantik adalah meaningnya, pragmatik adalah usage. Di sini sebenarnya bicara tentang informasi. Ya, informasi itu seperti apa, tapi dibahasnya detail banget sampai pada ini ada sign seperti ini. Ini melambangkan sebuah informasi. Ini cara penulisannya. Semantiknya adalah digunakan untuk copyright gitu ya. Kemudian pragmatiknya adalah ditaruh di tempat mana gitu. Bahkan sampai dibahas tentang di sini. Ada semiotic ladder ya. Di sini ada level-level ketika orang bicara tentang informasi. Dari level bagaimana informasi itu dibawa, sampai pada informasi itu dikirimkan melalui channel tertentu, sampai pada sintaktiknya, penulisan dari sign-nya, informasinya, kemudian meaning dari sign-nya, informasinya, sampai pada penggunaannya, sampai pada social word-nya ya. Media sosialnya seperti apa, itu disampaikan di sini. Secara teori lah ya. Ini ada contohnya. Physical word adalah radio wave signal gitu ya. Empiriknya adalah WiFi channel, user interface ya. Empiriknya ya, channelnya, bagaimana menyampaikan informasinya. Semantiknya adalah artinya ya. Di sini ada contoh kalimat stone ya, itu artinya apa. Bagaimana Google mencari arti stone, sampai perkembangannya yang namanya adalah semantik web ya. Jadi dari satu kata itu artinya apa? Tidak hanya secara sintak tapi secara semantik. Ya, jadi Anda harus paham bedanya sintak sama semantik. Kalau sintak itu penulisannya saja, kalau semantik maksudnya gitu ya. Maksud dari penulisannya, dari satu kata itu punya arti yang berbeda-beda, tergantung dari konteksnya juga gitu ya. Oke, berikutnya enabler ke-6, bicara tentang services, bicara tentang infrastruktur, bicara tentang application. IT services deliver outcome to business ya. Jadi sebuah perusahaan dia memberikan service apalah gitu ya. Kemudian IT services are construct of infrastructure application ya. Jadi didukung oleh infrastruktur. Infrastruktur itu bisa hardware, bisa server, bisa router, bisa desktop, bisa laptop, bisa kabel. Ya, jadi kalau kita bicara tentang COVID-5, bicara tentang enabler 6, kita bicara infrastruktur, maka itu termasuk ya server, router, dan lain-lain. Bicara tentang operating system juga, bicara tentang aplikasi yang digunakan, juga dibahas di sini.
Ya, saya nggak bahas detail ya. Di sini sampai bicara tentang bagaimana kita mengadakan sebuah aplikasi. Ketika kita membutuhkan aplikasi, apakah kita perlu develop sendiri atau kita perlu beli aja gitu ya, atau kita perlu rental aja. Ya, di sini dibahas ya. Good practice-nya ya. Purchase IT solution rather than building enterprise on IT solution in circumstance ya. Jadi ibaratnya ada 3 konsep ya. Ada kita buy gitu ya, ada kita build ya, ada kita build, kita bikin sendiri ya, ada kita buy ya, ada kita beli, tapi ada juga service yang kita rent ya, yang kita sewa ya untuk waktu tertentu. Konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah aplikasi, apakah kita perlu membangunnya sendiri ya dengan jangka waktu tertentu dengan orang tertentu, apa kita beli aja, kemudian kita custom ya aplikasinya apa gitu ya, atau kita sewa aja ya, banyak sekarang ya services yang seperti itu, kita rental selama berapa tahun. Apakah dia infrastrukturnya, apakah servisnya ya, apakah aplikasinya, itu bisa kita rent ya, kita sewa ya di cloud biasanya ya. Oke, sampai yang terakhir ya, mudah-mudahan 9:30 sudah selesai. Di enable terakhir ini bicara tentang people, bicara tentang skill, bicara tentang kompetensi. Ya, jadi clearly to deliver any of the other enabler and enterprise need people with appropriate skill and competency. Ya. Jadi perusahaan pasti mencari orang-orang yang memiliki skill dan kompetensi yang mereka butuhkan, seperti itu. Ya, di sini sampai bicara tentang seperti apa pelatihannya, atau kita perlu cari orang yang diperlukan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Saya pikir itu aja untuk chapter 5 ya, agak panjang memang. Nanti Selasa depan kita masuk kepada domain and process ya. Tapi di sini juga nggak terlalu detail ya, ini garis besarnya aja. Ya, ada berapa proses ya, ini kayaknya bisa cepet ini. Ini dia hanya memberikan salah satu contoh aja ya. Kemudian chapter 7. Ya, ini ada. Ini juga keluar nanti ya. Langkah-langkah implementasinya ya. Ya. Kemudian terakhir bicara tentang assessment-nya. Ya, ini penilaiannya ya. Nah, ini pasti ada. Nanti lihat-lihat di deskripsinya ya. Nah, ini yang keluar ya, poly achievement ya. Skornya dari besar 85 sampai 100. Udah selesai kuliah kita sampai sini. Ya, jadi COVID-5 yang saya coba sampaikan di kelas ini, di mata kuliah ini, atau IT governance yang diangkat di COVID-5 ini sampai pada proses assessment model gitu ya. Bagaimana kita mengukur jalannya tata kelola dan manajemen di perusahaan ya, dengan poin-poin yang ada di sini. Seperti itu. Saya harap dengan seperti ini Anda bisa paham dari awal sampai akhirnya gitu ya. Apa itu COVID-5. Oke. Masih pada mendengarkan? Apakah Anda paham apa yang saya sampaikan? Perlu ada kuis malam ini? Saya nggak sampai jam 10 ya. Mungkin saya sampai jam setengah 10 aja, karena saya ada di kampus ini.
Ya, oke. Saya coba tanya feedbacknya deh. Ya, tadi mungkin poin-poinnya agak cepat ya, tapi memang apa namanya nggak terlalu inilah, nggak terlalu detail. Ya, coba kita lihat di kuisnya ya. Nah, ya misalnya ini. Oke, ini harusnya bisa nih. Ini kita bahas hari Selasa. Oke, question number 2. What do lead indicator monitor in the generic enable model? Kita punya 4 ya, apa namanya? Kita punya 4 enabler dimension ya. Di situ bicara tentang apa aja? Apa sih? Kenapa saya lupa? Ya, di sini ya, kita sedang bicara tentang ini. Poinnya di sini poinnya. Ini dia poinnya. Ya, ada enabler dimension, stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Kemudian ada lag indicator sama ada lead indicator. Ini udah saya jelaskan ini hari Selasa ini. Masih lama. Setengah 10. Hah? Sekarang menanya. Ya. Jam 10 Bapak. Setengah 10. Sudah bilang. Ya. Tapi ruangannya nggak masuk lagi kan? Masuklah. Belum dikunci soalnya mau saya kunci. Kunci aja kunci. Hah? Kunci. Nah, saya ada kunci. Motornya dikunci saja. Ya. Ya, ada iklan dikit. Oke, coba kita pahami pertanyaannya. What do lead indicator, ini lead ya, indicator, monitor in the generic enable model? Kita tahu ada 4 dimensi, ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, ada good practice. Nah, 2 yang terakhir ini adalah lead indicator. Ya. Yang bukan tujuannya, tapi kalau ini dijalankan maka mengarahkan itu menjadi tercapai gitu ya. Coba kita pahami pertanyaannya. What do lead indicator monitor in the generic enable model? Enable outcome are being made available. Enable goal are being achieved. Stakeholder need are being addressed. Good practice are being applied. Apa jawabannya? Ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, ada good practice. Kayaknya nomor 4 ya, Pak ya. Good practice are being applied. Ada yang setuju? Kalau di situ, oke. Ya, kayaknya berempat ya. Oke, bagus Mas Juaryadi. Kita lanjut. Kita bisa kerjakan soal yang mana? Ini tadi sudah ya. Nomor ini accessibility and security. Apa ini kira-kira jawabannya? Which statement describe a purpose of the COVID-5 integrated framework? To provide complete enterprise coverage, to connect stakeholder need with enterprise goal, to link the management domain, to integrate government with management. Kayaknya yang B ya. Atau bisa juga bukan. Ya, oke. Oke, ini belum. Ini apa jawabannya tadi? Manajemen ya. Oke, ini udah bisa nih harusnya nih.
Ada ini di integer pertama ini. Apa jawabannya? Nomor pertama kayaknya ya. Ini ada nih di integer pertama ini. Iya Pak, itu nomor 5. Iya, oke. Nomor 5 di mana? Di kuis ya? Tapi saya salah Pak. Ah, oke. Ini kelasnya nggak ketemu di mana ya? Information, data. Jawaban ini apa nih? Data apa value ini? Data kayaknya ya. Ini sudah tadi. Ini sudah tadi. Nah ini dia ya. Apa jawabannya? Is not ya. Yang ini ya, karena ini policy ya. Ini principle ya. Ini bicara tentang principle. Yang 14 ini jawabannya ini is not ya. Yang ini principle ya. Ini sudah. Ini di chapter 6 ini di Oke, apa nih jawabannya nih? Yang A kayaknya ya. Itu di chapter 4 itu. Ini dia ya. Enable goal setelah enterprise goal dan iterated goal. Berarti jawabannya adalah yang pertama ya. Ini apa jawabannya? Mirip-mirip nih. Ya habis. Ya, berarti bab 4 selesai, bab 5 selesai dengan versi cepat ya. Saya nggak mau detail. Kalau detail nggak selesai-selesai. Nanti Anda baca-baca aja lagi. Selasa depan saya masuk di chapter 6, bab 6 ya. Bab 6. Jadi kita ada, ya coba kita lihat. Ya, ini Selasa ya. Ini Selasa, ini Kamis. Selasa depannya Anda sudah kuis. Ya, berarti ini harus saya bahas chapter 6, chapter 7, chapter 8 ya. Harus selesai 2 pertemuan, kemudian kuis, kemudian presentasi. Sudah selesai kuliah kita ya. Ya, saya nggak sampai jam 10 malam ini, mungkin sampai jam setengah 10 aja. Posisi saya masih di kampus ini ya. Tapi saya pikir secara konten itu yang mau saya sampaikan malam ini. Silakan. Ada perlu latihan kah? Perlu saya kasih kuis? Tadi anak CA minta, tapi saya janjikan besok saya kasih. Anak BI mau? Ini buat latihan aja sih sebenarnya. Tapi nanti mungkin 15 pertanyaan aja gitu ya. Boleh Pak. Boleh, Ya. Pak. Oke. Tapi besok pagi ya, diingetin besok pagi. Jadi anak CA minta juga.
Ya, malam ini saya nggak bisa sampai jam 10 ya, tapi saya pikir cukup. Kita udah selesai sampai bab 5 ya, versi cepatnya. Nanti ketika kita bahas-bahas soal, nanti bisa kita balik lagi kepada bagian tersebut gitu ya. Ya, sebelum kita akhiri, silakan kita foto terakhir dulu untuk pertemuan ini. Silakan Anda aktifkan wajahnya. Ada Mbak Dwi. Change layout. Ya, dalam hitungan ke-5. Ya, 5. Mbak Putri mana Mbak Putri? Mas Oscar. Mbak Linda mana Mbak Linda? Mbak Reni mana? Mbak Virginie mana? Mas Agus mana Mas? Oh ada Mas Agus ya. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar sesuatu dari COVID-5 ini ya. Ya dalam hitungan ke-5. 5. Ya 1, 2, 3. Ya ada Mbak Siti Hafifah tuh. Iya Pak, tapi saya masih di tempat kerja ya Pak ya. Ya oke sip. 3. Mbak Nur Khalifah. 5. Gagal. Bisa deh. Dah, oke. We got it. Oke guys, malam ini saya sampai sini aja. Nanti besok pagi ingatin kuisnya. Selasa kita masuk ke bab 6, bab 7 ya. Kamisnya bab 8 selesai. Selasa depan Anda kuis. Kamis depan Anda presentasi. Selasa depannya lagi yang belum presentasi. Kalau belum lagi sampai Kamisnya gitu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan tidak? Cukup ya. Ya, saya akhiri sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Nah, Makasih, Pak. ayo. Hari 15 habis Pak, hari 4 rampok. Apa?